Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan nama saya Dwi Herliani dan rekan-rekan saya yakni Nurul Fadilah dan Wahyu Hidayat. Dan yang terhormat Bapak dosen pengampu yakni Bapak Dr. Asmuri Dharma SAG MAG. Semoga yang menyaksikan video kami akan bertambah ilmu pengetahuannya. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami tentang alat atau media pendidikan Islam. Di sini kami akan membahas 3 pembahasan terkait alat atau media pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian alat atau media pendidikan Islam. Bagian yang pertama, pengertian alat atau media pendidikan. Dari beberapa literatur tidak terdapat perbedaan pengertian alat dan media pendidikan. Banyak para pakar pendidikan yang memberikan tentang pengertian alat pendidikan. Antara lain, contohnya Zakia Derajat dalam bukunya Ilmu Pendidikan Islam menyebutkan bahwa alat pendidikan sama dengan media pendidikan atau sarana pendidikan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa alat diartikan sebagai perantara. Alat pendidikan merupakan suatu sarana yang dianjurkan sebagai perantara atau pengantar dalam proses pendidikan. Ngalim Purwanto dalam bukunya Ilmu Pendidikan memberikan definisi alat pendidikan adalah usaha-usaha atau perbuatan-perbuatan dari pendidik yang ditujukan untuk melaksanakan tugas mendidik. Sedangkan Ibnu Ahmadi dan Nur Uhbiyati memberikan definisi alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi alat pendidikan itu telah mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi. Dengan perbuatan dan situasi dicita-citakan dengan tegas untuk mencapai tujuan pendidikan. Atau dapat dikatakan, alat pendidikan adalah kalau dengannya pendidik melakukan pekerjaan mendidik untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Definisi yang dikemukakan oleh kedua pakar ini terlihat lebih luas dan jelas dalam merumuskan pengertian alat pendidikan. Alat pendidikan juga berarti suatu tindakan atau perbuatan atau situasi atau benda yang dengan sengaja diadakan untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan pendidikan. Dari definisi ini terlihat bahwa alat pendidikan mencakup sesuatu yang sangat luas sekali. Selanjutnya, pengertian pendidikan Islam. Muhammad Fadil Al-Jamali mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak peserta didik hidup lebih dinamis dengan berdasarkan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia. Dengan proses tersebut, diharapkan akan terbentuk pribadi peserta didik yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan potensi akal, perasaan, maupun perbuatannya. Ahmad D. Marimba mengemukakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam
sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan kehidupan yang sesuai dengan ideologi Islam. Melalui pendekatan ini, ia akan dapat dengan mudah membentuk dirinya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam yang diyakininya. Selanjutnya, jenis-jenis alat atau media dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif ilmu pendidikan Islam yang mengutamakan ilmu pengetahuan dan menamakan nilai, sudah tentu memerlukan alat yang relevan. Para ahli telah mengklarifikasikan alat atau media pendidikan kepada dua bagian, yaitu alat pendidikan yang bersifat benda atau material dan alat pendidikan yang bukan benda atau non-material. A. Alat pendidikan yang bersifat benda. Menurut Zakiyah Derajat, alat pendidikan yang berupa benda yaitu 1. Media tulis seperti Al-Quran, hadis, tauhid, fikih, dan sejarah. Kedua, benda-benda alam seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, gambar-gambar yang dirancang seperti grafik. Yang keempat, audio recording atau alat untuk didengar seperti kaset, radio. Yang kelima, gambar yang diproyeksikan seperti radio. B. Alat pendidikan yang bukan benda. 1. Keteladanan. Keteladanan dalam hal ini M. Alim Purwanto mengatakan bahwa dalam berbagai hal pendidikan, keteladanan pendidikan merupakan alat yang sangat penting, bahkan paling utama. Seperti yang terdapat di dalam psikologi, kita ketahui bahwa anak mempunyai dorongan meniru, terutama terhadap orang tua dan gurunya. Jadi, disinilah para pendidik dituntut untuk mencerminkan akhlak yang mulia dimanapun berada. Maka dari itu, posisi pendidik merupakan teladan yang baik dan yang dikategorikan sebagai alat atau media pendidikan yang dapat ditiru. Kedua, perintah atau larangan. Perintah adalah suatu keharusan untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Dalam hal ini, perintah ini bukan hanya apa yang keluar dari mulut seseorang yang harus dikerjakan oleh orang lain, tetapi termasuk pula anjuran, pembiasaan, dan peraturan-peraturan umum yang harus ditaati oleh peserta didik. Larangan sebenarnya sama juga dengan perintah. Kalau perintah merupakan keharusan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka larangan merupakan keharusan untuk tidak melakukan sesuatu yang merugikan. Biasanya larangan disertai dengan sanksi. Yang ketiga, ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah sesuatu yang menyenangkan yang dijadikan sebagai hadiah bagi anak yang berprestasi, baik dalam belajar, dalam sikap perilaku. Hukuman adalah sebagai tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa, sehingga anak akan menjadi sadar dan berjanji tidak akan mengulanginya. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengaruh alat atau media dalam pendidikan Islam. Di dalam pendidikan Islam, alat atau media itu jelas diperlukan, sebab alat atau media pengajaran itu mempunyai peranan yang besar yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Abu Bakar Muhammad berpendapat bahwa kegunaan alat atau media itu antara lain ialah 1. Mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memperjelas materi yang sulit. 2. Mampu mempermudah pemahaman dan menjadikan pelajaran lebih hidup dan menarik. 3. Merangsang anak untuk bekerja dan menggerakkan naluri kecintaan menelaah, belajar, dan menimbulkan kemauan keras untuk mempelajari sesuatu. 4. Membantu pembentukan kebiasaan, melahirkan pendapat, memperhatikan, dan memikirkan suatu pelajaran. 5. Menimbulkan kekuatan perhatian ingatan, mempertajam indera, melatihnya, memperhalus perasaan dan cepat belajar. Dan ada pula beberapa pendapat para ahli pendidikan mengenai manfaat atau kegunaan dari alat atau media dan pendidikan. Yusuf Hadi Miraso dan kawan-kawan menyatakan bahwa alat atau media berupa benda dalam pendidikan memiliki nilai-nilai praktis edukatif yang meliputi
1. Membuat konsep abstrak menjadi konkret. 2. Membawa objek yang sukar didapat dalam lingkungan belajar siswa. 3. Menampilkan objek yang terlalu besar. 4. Mengamati gerakan yang terlalu cepat. 5. Memungkinkan keseragaman pengamatan dan persepsi bagi pengalaman belajar siswa. 6. Membangkitkan motivasi belajar. 7. Menyajikan informasi belajar yang konsisten dan dapat diulang maupun disimpan. Sedangkan alat berupa dan benda karena sifatnya abstrak, maka ia berperan dalam pemahaman nilai dan penilaian akhlak. Dari uraian pendapat di atas, peranan media sangat penting dalam proses pembelajaran. Begitu pentingnya alat atau media dalam pendidikan, maka sudah tentu di dalam pendidikan Islam perlu dilengkapi dengan alat atau media dan tidak diterangkan secara verbal. Contoh lain yang bisa diambil adalah pemberian materi tentang pelaksanaan haji. Pelajaran ini akan lebih dapat dipahami jika disajikan dalam bentuk demonstrasi melalui video atau film. Selain itu, pelajaran membaca Al-Quran akan lebih mantap dengan dibantu tape recorder yang merekam suara seseorang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Begitu juga pelajaran-pelajaran lain.